Sore, Selamat sore. Kang Adi dari Iya. Bandung Heritage ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar seputar Jalan Braga juga masyarakat dan kawasan di Kota Bandung di masa kedudukan Belanda. Langsung aja nih Kang, kita mau nanya nih, sebenarnya gimana sih kehidupan di kawasan Braga di era pemerintahan Belanda? Ya kalau lihat kan yang paling lama di Bandung sebelum jalannya namanya The Gerutu Posway yang membentang dari Anyer sama Panarukan. The Gerutu Posway itu 1810. Nah Braga sih mulai berkembang karena sekelilingnya kan ada Plengel Painters, para pekebun-pekebun itu. Mulai dari kopi, kina, sama teh itu ada sekitar hinterland Bandung lah gitu. Nah Braga juga ada karena dulu sebelum namanya Jalan Braga namanya Jalan Pedatiwe, karena dari Grogro ke Posway itu Jalan Raya Pos itu mereka pada datang bawa hasil-hasil perkebunan, mereka menuju gedung balai kota sekarang. Dulu itu namanya Kopi Pakis kan gitu, gudang kopi kan gitu. Nah di situ kopi teh dan segala macam juga di packing sebelum itu dimasukin ke apa namanya, disebar ke beberapa tempat kan gitu. Jadi kalau udah dari situ nanti siap, kalau sebelum kan kereta api itu masuk 1880-an lah, 1880, 1890-an ke Bandung, itu berhenti di Bandung. Nah sebelum itu mereka pasti bawa di Gerutu Poso itu ke situ dulu, jadi itu ditimbang, dapat uang, dibayar dan segala macam di kopi pakis itu. Nah 100 tahun kemudian pada 1910, nah itu mulai berubah tuh. Mulai berubah, dikat, bisa ikat dulu. Ya. Nah, kopi Pakis sendiri kan sebetulnya fungsinya sebagai gudangan gitu. Nah, tapi 100 tahun kemudian, 1810 itu 1910 kan gitu, setelah Bandung berdiri 1910, Bandung mulai punya apa? Istilahnya boleh mengelola kotanya sendiri kan gitu. Nah, otonomi daerah lah istilah sekarang. Nah, itu jadi perkembangan kotanya. 1920 itu jadi tahun keemasannya kota Bandung. Berubahlah tadinya yang cuma jalan yang namanya Pedatiwe saja, 1920-an menjadi Bragawe. Braga, ada yang bilang Bragawe itu Braga Deren kan. Di situ semua one stop jalan-jalan, orang dari mulai beli pakaian, buku, eh, alat-alat aksesoris kan gitu, jam tangan, fashion, sampai makanan juga di situ ada kan gitu. Jadi one stop lah di situ. Jadi orang-orang yang hinteran Bandung tadi yang mereka tinggal di gunung-gunung sebagai planters, mereka datang ke tengah-tengah, beli semua barang, termasuk juga ada misalnya bengkel Bill Abnersi di sana, Full and Ranch misalnya kan gitu. Jadi memang penting banget lah, termasuk juga tempat kongko-kongko, ada Sosiet Gunungan ataupun Sosiet Concordia kan gitu, dan sekitarnya juga beri beberapa hotel. Itu sih sebetulnya Braga yang membuat jadi menarik di tahun keemasan itu. Jadi tadi disebut pedati weh, kenapa Kang? Karena Ya, mereka membawa ya, pedati itu ya. iya, pedati itu roda yang besar kan gitu, biasanya ditarik sama sapi gitu. Pedati itu kan beda dengan delman ataupun ini kan. Kalau delman kan kecil, ini memang bawang barang itu, barang-barang apa, perdagangan itu, baik kopi atau teh itu simpan itu di kopi pakis itu. Oke. Nah, terus sebenarnya di kawasan Braga kan terkenal banget nih Kang sama koleksi gedung tua yang megah gitu, dan sebenarnya masih kayak dipertahankan gitu. Kira-kira ada nggak sih Kang gedung heritage di Braga yang masih beroperasi sama seperti pertama kali mereka dibangun? Eh, Banyak sih sebetulnya yang masih beroperasi kan gitu. Tapi yang paling tua sih sebetulnya yang di situ tuh ada yang sekarang jadi gedung Kongres Asia Afrika ya. Nah di situ ada namanya Sosiet Concordia dulunya kan gitu, tempat ngumpulnya orang-orang yang behavenya orang-orang Hindia Belanda lah, orang-orang Eropa lah yang tinggal di Indonesia pada saat di Hindia Belanda lah gitu. Itu sih sebetulnya yang paling, tapi tahun 100 tahun kemudian 1920-an kan gitu, justru banyak beberapa toko-toko yang sekarang juga masih, misalnya kalau misalnya kita ada restoran Braga Permai kan gitu. Nah juga lama kan gitu, terus juga misalnya sumber hidangan kan gitu yang sekarang dilihat itu fungsinya masih sama dari dulu. Toko Kongkyuren misalnya itu, emas-emas gitu masih ada. Terus juga gedung gas karena memang dari dulunya tempat gedung gas, sekarang dipakai juga kan gitu, walaupun masih miliknya gedung gas. Sosial Gloria ada, Sosial Gedungan sekarang jadi Yayasan YPK
Bank misalnya bank BJB kan gitu. Eh, itu masih ada juga, termasuk juga sekarang misalnya yang ditinggalkan BCCF sekarang. Ah iya iya. Kan gitu. Oke. Yang di BCTF juga ya Kang ya. Nah, menarik nih Kang. Sebenarnya ada fakta yang menarik yang Kang Adi atau Bandung Heritage ketahui, tapi sebenarnya jarang diketahui oleh kita, nggak, tentang gedung Simple Space 4 itu yang sebenarnya itu masih hampir masih asli ya Kang ya. Ya. Atau dalamnya sebenarnya udah agak-agak beda ya sebenarnya dari yang awal. Ya sebetulnya kan gitu, namanya itu kan itu tuh kan namanya Obu Marse, Obu Marse kan gitu. Obu Marse kan gitu. Obu Marse. Ya. Nah si Obu Marse itu juga jadi tempat pakaian fashion kan gitu. Jadi tapi yang menariknya itu, nah Braga disebut Paris Panjapa salah satunya karena itu juga pakaian-pakaian ada di Paris itu dijual di Obu Marse itu kan gitu. Nah si tempat ini dari dulu memang tempat fashion, tempat orang menggelar desain yang bagus kan gitu. Jadi di sana katanya kalau beli baju ya diukur langsung gitu, beli jasa segala rupanya. Jadi Butik gitu ya? butik lah macam itu. Terus dia juga yang pemiliknya kan yang pertama itu Makinga itu dia mengimpor pakaian-pakaian itu jadi Paris juga. Jadi memang itu kalau ngomongin Paris. Nah makanya kan Paris mah Eropa, sama di Eropa itu sama Jerman gitu ya dekatnya. Kalau Inggris sama Belanda. Nah di depannya Belanda bikin toko juga yang pakaian Belanda kan gitu, namanya Hondeling Belang kan gitu. Oh itu di depannya. Ya yang Sarina sekarang lah. Sarina tuh sekarang ada apartemen ya. Bukan apartemen, ada hotel juga kan gitu. ya. Ex hotel Sarina itu. Ya. Bukan ex hotel Sarina. Hotel Ibis ya Iya. seberangnya. Ada, tapi ada hotel Sarina juga, Art Hotel. Sarina ya, kan gitu. Nah dibikinnya seperti itu sih sebetulnya. Jadi Pernah dipakai juga sama Kimia Farma kalau tidak salah kan gitu. Jadi kalau sekarang ke Simple Space itu cuma satu lantai, itu sebenarnya 2 lantai dulunya. Kan gitu. Jadi ada lantai kedua dulu kayu kan. Kita sempat ke sana kan gitu. Nah, sekarang mungkin hanya dioper alih ke beberapa pengusaha lah untuk dibikin situ. Tapi artinya aktivasi bangunan itu keren banget lah. Yang tadinya bangunan-bangunan yang tua ditinggalkan, sekarang jadi bangunan yang aktif kan gitu. Iya, oke. Pertemuannya di Paris kan gitu, modern yang terakhir kan. Jadi Paris memang jadi bagian dari simple desainnya zaman dulu kan gitu. Jadi sesuatu yang bagus di Eropa itu ya di Paris lah. Ya, kiblat ya. Kiblatnya. Oke. Kita mau sedikit bergeser ke alun-alun nih. Pada masa penjajahan Belanda kan, Belanda tuh membangun pusat kota, disebutnya alun-alun gitu di tengah kota. Benar nggak sih Kang kalau kita tuh pernah dengar kalau sebenarnya desain alun-alun itu punya apa ya, SOP-nya sendiri gitu loh. Benar nggak sih? Kayak dan seperti apa sih sebenarnya aturan Belanda dalam membangun alun-alun itu, fungsinya dan lain-lain? Ya alun-alun kan memang dari zaman Belanda menjadi dari zaman dulu Mataram dulu kan gitu. Itu sebenarnya bawaan dari Mataram itu juga. Jadi tempat pertemuan kan gitu. Jadi di situ biasanya ada istilah istananya raja kan di situ, terus juga ada tempat peribadatan, ada tempat usaha dan tempat misalnya penjara kan gitu. Nah dulu yang menariknya begini, memang alun-alun memang dulu sebelum 1810 si alun-alun itu pusat kotanya Bandung itu ada di Krapyak, di daerah Dayakolot sekarang kan gitu. Nah Krapyak itu di pinggir aliran sungai Citarum, memang dari dulu banjir. Nah dipindahin juga karena tadi lebih strategis kan, pindah ke tengah kota, bersebelahan dengan Geroto Posway. Tapi pendiri Bandung saat itu memang mencari di mana-mana tanah-tanah air-air gitu, makanya ada Cipaganti kan gitu, ada masjidnya, terus juga nyari tanah-tanah kan gitu yang airnya baik kan gitu, makanya ada di sekitar alun-alun itu ada kan situs nama Sumur Bandung kan gitu. Nah pemindahan itu juga sekonyong-konyong memindahkan beberapa plot kan gitu. Nah kalau misalnya kita menghadap ke alun-alun di tengah-tengah, kalau kita lihat ke selatan kan, situ ada pendopo. Nah pendopo sebagai pusat kekuasaan kan gitu. Makanya istilahnya kalau butuh apa-apa dulu pernah yang menuliskan kalau misalnya mau ketemu sama bupati gitu, orang biasa-biasa tinggal pakai putih-putih, terus baju putih-putih katanya, berdiri di atas alun-alun lama banget di situ baru bisa ketemu situ. Nah ke sebelah baratnya ada masjid.
Ini sebagai pusat agama, religiusitas segala macamnya. Nah di masjid situ. Nah sebelah utaranya dulu pernah ada kantor residen depannya kan gitu. Yang sekarang jadi konon sekarang itu katanya jadi gedung Jiwasraya. Oh, jelas. Nah tapi di belakangnya ada penjara namanya penjara Banjir kan Oh, gitu. Nah konon juga ada yang menyebutkan bahwa di sebelah timur itu pernah jadi pasar baru, pasar lama, sebelum pasar lamanya pindah ke ada sekitar di daerah Ciguriang situ kan itu sebelum kebakaran. Nah jadi biasanya di beberapa kota itu kalau ketemu alun-alun pasti pertama lihat istana presiden istana raja kan gitu. Nah sekarang kan karena itu bupati kan istilahnya pendopo kan gitu, ada pendoponya, ada masjidnya, ada penjara, dan ada pasar biasanya kan gitu. Gitu. berarti pernah ada pasar lama di situ ya, terus Ada sekitar situ sih sebetulnya. tapi terus sekarang ada pasar baru. Ada pasar baru. Itu Kang Adi pernah apa sih, bisa jelasin ke kita nggak kenapa ada pasar baru itu terbentuknya, seperti ada sejarahnya nggak? Nah, pasar baru sih sebetulnya gara-gara itu pemindahannya kan sekitar 1880-an orang-orang Tionghoa juga mulai didatangkan dari Cirebon. Ketika kereta api itu datang, nah biasanya kan orang-orang Tionghoa itu atau orang-orang Cina itu kan mereka jago di perdagangan gitu ya. Nah sekaligus memvitahkan daerah itu sebagai daerah ekonomi, makanya datang pasar baru dari situ dengan harapan ekonominya bisa timbul kan gitu. Karena di beberapa kota Hindia Belanda memang semacam Chinatown itu pusat kota orang-orang Tionghoa itu digenet buat menghasilkan ekonomi yang lebih kan gitu buat kotanya gitu sih sebetulnya. Dan itu pastinya lebih desain lebih baik. Nah selain itu juga kan memang terjadi dulu di pasar lama terjadi kebakaran di Ciguriang itu kan gitu. Pasar lamanya kebakaran dipindahkan, walaupun sekarang pasar lamanya juga jadi beberapa perkotaan gitu. Gitu sih. I see. Aku pernah dengar katanya pasar baru pernah dapat penghargaan apa gitu, Kang, Iya. bener nggak sih? Iya, memang pasar baru pernah pas masa kolonial pernah sebagai pasar terbersih di Asia Tenggara kan gitu. Memang desainnya bagus kan gitu, ada film-filmnya juga. Tahun berapa ya kira-kira, Kang? 1900-an lah, 1900-an ya. Nah, jadi itu udah pada posisi tahun-tahun keemasan lah. Gitu. Kita mau apa sih namanya, nanya tentang pusat pemerintahan di zaman Belanda nih, Kang. Itu tuh sebenarnya apakah dari dulu ada di kantor wali kota yang sekarang alias di Balkot, atau ada di mana sih? Ya kalau yang dulu sih kantor awal-awalnya kantor presidenan itu kan gitu, jadi kantornya kecil, kantor perwakilan aja. Tapi seiring waktu Bandung menjadi ibu kota yang mandiri, terus juga ada pemindahan rencana 1920 itu rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda itu dari Batavia, dari Jakarta ke Bandung memang jadi lebih serius. Yang Kopi Pakes yang 1850-an itu yang dibikin Andreas de Wilde berubah bentuk menjadi gedung balai kota sekarang kan gitu. Nah itu dibikinnya sama arsitek namanya Duro kan gitu. Ya yang dilihat sekarang lah sebenarnya, kalau yang dilihat yang menghadap ke selatan kan gitu, ada taman namanya Peter's Park kan gitu. Karena dulu wali kotanya 18 awal 18 akhir itu kan namanya Peter Sishop itu. Nah orang lokal juga menyebutnya itu kebun raja kan gitu, karena ada sekolah raja di depannya itu di situ. Jadi Sekolah raja tuh sekolah yang raja mana? itu Poltabes sekarang. Jadi sekolah raja itu kayak sekolah guru lah kan gitu. Gitu. Konon Pak Nasution juga, Nasution pernah sekolah di situ. Oke. Gitu. Tadi kayaknya pas di awal-awal Kang Adip sempat mention ada gudang kopi ya. Kopi Pakis. Kopi Pakes itu menduduki itu dulunya di mana? Gedung balai kota sekarang. Ya. Jadi itu sekitar 1850-an lah. Itu punyanya Andreas de Wilde itu, dokter bedahnya Dendles. Gedung balai kota sekarang dulunya adalah gudang kopi ya. Ya. Oke. Terus sebenarnya ada fakta menarik nggak sih, Kang, dari hasil penelusuran Bandung Heritage yang bisa dibagiin ke kita? Fakta menarik tentang maksudnya kan Bandung Heritage udah
banyak berkecimpung di sejarah nih, udah lama banget. Sebenarnya ada sedikit-sedikit trivia unik gitu nggak yang menarik untuk disimak sama teman-teman, di share sama ke teman-teman. Iya, kalau di Braga itu yang menarik kayak gitu kan gitu. Nah, eh, yang pasti kan itu one stop ya ada di situ. Misalnya Bandung Kota Kembang misalnya. Kota Kembang juga di ini juga karena dulu di landmark itu, yang landmark sekarang gedung landmark tulisannya kan memang menjadi gedung landmark sekarang, dulu itu toko buku nama Van Dorp. Nah, dulu itu orang kalau beli buku di situ di kan landmark itu di pinggir ini ya, di pinggir jalan kereta api. Nah, yang di Braga itu, nah itu ada landmark tempat pameran kita sekarang, kalau pameran buku dan segala macam. Nah, dulu namanya toko buku Van Dorp. Nah, dulu orang dapat diskonnya itu bukan korting, istilahnya bahasa Belandanya itu korting, itu di situ tuh nggak korting buku tapi dapat vouchernya voucher bunga di depannya, jadi orang-orang kalau beli buku tuh sekaligus dapat bunga-bunga yang indah-indah kan gitu di situ. Bunga segar. Bunga segar. Woi, Bunga segar. romantis banget ya. Jadi di landmark itu dulunya toko buku nama Van Dorp Van Dorp. ya. Oh, Kan terus gitu. dapat diskonnya pakai voucher Ya, sama pakai apa sih yang ditukar sama bunga. ada bunga di depannya. Oh, ini menarik banget. Ada lagi nggak kamu? Jadi nggak lagi banyak. Oh, bagaimana? Kalau makanan misalnya dulu tuh kan apa toko makanan di Braga itu yang terkenal namanya Braga Permai. Braga Permai kan gitu. Nah di Braga Permai dulu kan gitu, itu juga konon itu menjadi tempat yang menarik gitu, karena memang sekarang kalau teman-teman datang ke Braga tiba-tiba itu trotoar, depannya ada taman, terus ada bangunan gitu ya. Walaupun bangunannya juga itu dirubah di tahun 50 60-an gitu ya. Tapi si Suekuen Braga sebetulnya seperti itu. Jadi dulu tuh lama-lama masih waktu jadi Pedatiweh itu ada jalan, temu trotoar, terus taman, pohon-pohon yang gede-gede. Jadi kalau teman-teman lihat foto lama Braga 1810-an itu masih ada pohon besar di depan gedung-gedung itu. Nah, baru tahun keemasan itu 20-30-an itu baru teman-teman pasti lihat ada jalan, trotoar, terus langsung bangunan gitu. Oke. Oh, Kang, aku jadi inget bentar di pos. Gedung Simpul itu habis dia menjadi butik, terus apa sih namanya, langsung kosong atau sempat ada dijadiin apa dulu? Ya kalau dulu sih sempat kosong, tapi karena tadi tahun 49 Soekarno itu, karena setelah kita kompresi meja bundar di Den Haag di Belanda, setelah orasi kan gitu, Belanda mengakui kemerdekaan kita kan pas 9 itu. Nah, Soekarno setelah pulang ke sini, setelah orang-orang Indonesia menandatangani itu, Soekarno mempersilakan orang-orang Eropa itu pada pulang ke negerinya masing-masing kan gitu, nggak ngusir ya, pulang. Nah, ketika mereka pulang, mereka menyebut itu zaman bersiap gitu, bersiap pulang ke negeri masing-masing kan gitu. Orang Belanda pulang ke Belanda, orang Eropa lain, Jerman segala macam pulang, dipulangin pakai kapal besar. Nah, toko-toko itu kan memang kosong. Nah, toko-toko itu kosong, ya dinasionalisasi lah kan gitu. Biasanya kayak gedung gas segala macam kan gitu, yang tadinya pemerintah Hindia Belanda, yang orang-orang Belanda yang punya, nah sekarang mulai dinasionalisasi sama orang-orang Indonesia pada saat itu. Ya peralihan gitu. Tapi Braga tetap menjadi pusat kota ya. Tetap pusat kota sampai sekarang karena memang ada orang-orang kedua saat itu yang ngurusnya. Ternyata kan orang Tionghoa tuh. Masih ingat 42 itu Jepang datang, orang-orang Eropa itu dimasukin ke kamp tawanan perang oleh orang-orang Jepang. Kamp tawanan perang itu sampai 45 kan gitu. Nah, antara 42 sampai 45 itu biasanya yang tinggal itu orang-orang yang Asia lah kan gitu. Turki juga Asia segala macam. Menarik nih ngomongin ada orang Asianya. Aku pernah dengar katanya di jalan-jalan kayak Jalan Tamim, jalan apalagi ya, yang daerah-daerah situ tuh namanya kan ke Arab-Araban, itu kayaknya ada pengaruh juga dari apa ya, kayak penduduk situ tuh orang Arab gitu ya. Ya di situ memang
walaupun nggak sebanyak di daerah Surabaya atau Jakarta, kita punya daerah distrik Arab, tapi di situ juga memang Arab kan gitu. Nah sekitar situ kan antara pribumi dengan ini kan pusat Islam ada di situ juga, daerah Tamim dan sekitarnya juga kan gitu, yang berbatasan langsung dengan orang Tionghoa kan gitu. Oh, kalau orang pribumi maksudnya dia bukan Tionghoa, bukan Belanda juga, itu tinggalnya di mana ya Kang? Rata-rata kalau dulu ngebedain antara utara dan selatan adalah jalan raya kereta api. Jadi raya kereta api yang dari misalnya tadi dari Braga itu, yang ke utara itu orang-orang Eropa biasanya. Nah, tapi kalau orang ini dari ke selatan, kereta api ke selatan itu biasanya orang-orang pribumi kan gitu. Tapi ada beberapa klaster-klaster gitu setelah jalan kereta itu yang masih orang-orang Eropa juga. Gitu.